Banyak pria usia 50-70 merasa stamina malam berubah pelan-pelan. Bukan tiba-tiba hilang, bukan tidak mampu, tapi tubuh merespons lebih lambat dan cepat habis. Sebagian mengira ini murni soal usia, sebagian menyalahkan obat, dan sebagian memilih diam karena merasa tidak perlu dibicarakan. Padahal stamina diranjang tidak ditentukan oleh usia dan bukan ditentukan oleh obat kuat. Stamina ditentukan oleh aliran darah, tidur, hormon, dan kebiasaan seharian. Tubuh mempersiapkan stamina bukan di malam hari, tapi dari pagi sampai Bapak tidur. Yang sering melemahkan stamina bukan penyakit berat, tetapi hal kecil dan sepele yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Dan di usia 50 ke atas, stamina tidak hanya soal tenaga, tapi soal kenyamanan saat bersama pasangan dan rasa percaya diri ketika tubuh masih bisa mengikuti kemauan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adara. Saya menangani kesehatan pria dewasa, khususnya yang berkaitan dengan vitalitas, stamina, gairah, dan kenyamanan hubungan suami istri di usia 50 ke atas. Banyak pria merasa perubahan stamina ini sendirian, padahal di usia 50-70, hal seperti ini sangat umum. Hanya saja generasi bapak-bapak tidak terbiasa membicarakan soal performa atau kenyamanan di ranjang. Bahkan dengan pasangan sendiri kadang tidak dibahas dan akhirnya dibiarkan menurun pelan-pelan. Di klinik saya ini lebih jelas terlihat. Ada pasien 58 tahun, pekerja kantoran. Dari luar terlihat sehat dan kuat, tapi dia bilang begini, "Dok, rasanya masih ingin, tapi cepat habis. Kadang respons lama dan tidak seperti dulu. Itu bukan karena tidak mau, tapi karena tubuh tidak siap. Energi, aliran darah, dan hormon berubah pelan-pelan." Ada juga pensiunan 63 tahun. Dia bilang, "Dulu setiap pagi otomatis bangun keras, sekarang tidak. Padahal ereksi pagi itu indikator kesehatan hormon dan pembuluh darah. Kalau ereksi pagi hilang, biasanya tidur terganggu, atau testosteron turun, atau pembuluh darah mulai kaku. Hal-hal seperti ini jarang dibahas, tapi sangat berpengaruh pada hubungan suami istri. Karena di usia 50 ke atas, hubungan bukan soal frekuensi, tetapi soal kenyamanan dan confidence. Confidence di ranjang itu penting, bukan untuk membuktikan apa-apa, tetapi untuk merasa tubuh masih mengikuti keinginan kita. Dalam video ini, saya menjelaskan 3 kesalahan sepele yang sering melemahkan stamina dan performa pria usia 50 plus. Banyak pria tidak sadar melakukan ini setiap hari. Di akhir, saya jelaskan mana yang bisa diperbaiki cepat dan mana yang butuh waktu, supaya Bapak tidak tergoda solusi instan yang hanya memperbaiki satu malam tapi merusak hari-hari berikutnya. Sebelum lanjut, saya mau tahu dulu nih, Bapak tinggal di mana, umur berapa? Supaya saya bisa sesuaikan tips yang tepat buat bapak-bapak semua. Tulis di komen ya. Sekarang kita masuk ke kesalahan pertama. Dan ini mungkin hal yang Bapak lakukan hampir setiap hari. Makan malam yang terlambat dan terlalu berat membuat aliran darah diprioritaskan untuk pencernaan, bukan untuk hal lain. Tubuh menganggap lambung sebagai prioritas dan mengalihkan energi ke situ. Akibatnya tubuh terasa penuh, cepat ngantuk, dan respons di malam hari berbeda. Banyak bapak bilang, ingin ada, tapi tubuh tidak ikut. Tidur juga terganggu, karena lambung masih bekerja ketika tubuh seharusnya masuk fase tidur dalam. Testosteron, stamina, dan ereksi pagi dipengaruhi oleh tidur yang dalam, bukan tidur yang putus-putus. Jadi kalau makan malam berat dan telat terjadi setiap hari, stamina malam turun pelan-pelan. Seorang pasien saya 57 tahun, sopir travel. Dia bilang, kalau makan malam saya berat, saya langsung ingin tidur. Itu normal, dan kalau dilakukan setiap hari, stamina malam tidak pernah benar-benar pulih. Kesalahan kedua adalah duduk terlalu lama. Ini sederhana tetapi dampaknya besar. Di usia 50 ke atas, waktu duduk semakin panjang. Ada yang duduk di meja kerja, ada yang duduk lama ketika mengemudi, dan ada juga yang duduk lama di ruang tamu sambil nonton TV. Duduk terlalu lama membuat panggul dan pembuluh darah tertekan. Aliran darah ke bagian bawah tubuh berkurang, dan ini mempengaruhi respons tubuh ketika diranjang. Stamina dan ereksi tidak ditentukan oleh otot, tetapi oleh pembuluh darah.
Tubuh menggunakan nitric oxide atau NO untuk melebarkan pembuluh darah dan mengisi jaringan di area vital. Jika pembuluh darah dipanggul sering tertekan, tubuh tidak bisa mengirim darah dengan cepat ketika dibutuhkan. Dan ini bukan soal ingin atau tidak ingin, tetapi soal respons tubuh. Banyak pria usia 50 ke atas bilang, dulu cepat sekali, sekarang lebih lama. Itu bukan soal libido. Libido adalah keinginan. Ereksi adalah respons pembuluh darah. Dua hal yang berbeda. Keinginan bisa ada, tetapi responnya terlambat. Dan ketika respon terlambat, confidence menurun. Confidence adalah bagian penting dari performa pria di ranjang. Bukan karena usia, tetapi karena aliran darah. Dan kalau confidence menurun, frekuensi hubungan berkurang. Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak ingin, tetapi karena tubuh memberi pesan yang berbeda. Kadang pasangan pun bingung karena perubahan ini tidak pernah dijelaskan. Dan kekosongan komunikasi ini membuat hubungan menurun pelan-pelan tanpa ada yang salah sebenarnya. Solusi duduk terlalu lama bukan olahraga berat. Di usia 50 ke atas, tubuh tidak butuh ekstrim. Tubuh butuh sirkulasi. Berdiri sebentar setiap 20-30 menit, jalan sebentar, atau sekadar mobilisasi panggul. Ini bukan tentang membentuk otot, tetapi tentang membuka pembuluh darah. Dan ketika pembuluh darah lancar, performa membaik. Kesalahan ketiga adalah tidur yang putus-putus. Banyak pria usia 50 hingga 70 tahun bangun beberapa kali di malam hari. Kadang untuk pipis, kadang karena gelisah, kadang karena bangun tanpa alasan. Masalahnya bukan hanya kurang tidur, tetapi kurang tidur dalam. Testosteron diproduksi ketika tidur dalam, terutama fase REM. Jika tidur terpotong, testosteron turun pelan-pelan. Testosteron bukan hormon libido saja. Testosteron mempengaruhi energi, mood, keberanian, confidence, dan ereksi pagi. Ereksi pagi bukan sekedar fenomena, tetapi indikator kesehatan hormon dan pembuluh darah. Banyak pria tidak sadar bahwa ketika ereksi pagi mulai jarang muncul, itu tanda tubuh sedang berubah. Ereksi pagi adalah barometer. Jika barometer ini turun, stamina biasanya menyusul. Dan tidur putus-putus bukan hanya soal hormon. Ketika tidur terganggu, kadar kortisol naik. Kortisol adalah hormon stres. Kortisol menekan testosteron. Kombinasi ini membuat gairah turun, energi siang berkurang, dan performa malam berubah. Hubungan suami istri pada usia ini bukan soal frekuensi, tetapi soal readiness tubuh. Tubuh harus siap, pelan-pelan, dengan cara yang berbeda dibanding usia 20-30. Banyak pria usia 50-70 merasa keinginannya masih ada, tetapi tubuh tidak mengikuti. Itu bukan soal kemauan, tetapi soal kesiapan fisiologis. Tidur dalam membuat tubuh siap. Tidak perlu tidur panjang, tetapi tidur berkualitas. Dan tidur berkualitas sering tidak membutuhkan obat. Kadang hanya butuh makan malam lebih awal, cahaya layar lebih sedikit sebelum tidur, atau menghindari kopi sore. Hal-hal kecil ini membuat testosteron naik pelan-pelan, bukan secara instan. Ketika testosteron membaik, ereksi pagi lebih mudah muncul. Ereksi pagi memberi signal ke otak bahwa tubuh siap, dan ketika tubuh siap, confidence meningkat. Confidence membuat hubungan dengan pasangan lebih nyaman, dan kenyamanan adalah inti hubungan di usia 50 ke atas. Yang menarik, 3 kesalahan ini saling mengikat. Makan malam terlambat dan berat membuat tidur dangkal. Duduk lama membuat aliran darah terganggu. Tidur terganggu menurunkan testosteron, dan ketika testosteron turun dan aliran darah terganggu, stamina dan performa di ranjang berubah pelan-pelan. Ini sebabnya banyak pria merasa tidak ada yang salah, tetapi sesuatu terasa berbeda. Mereka bilang, rasanya tidak seperti dulu, atau responnya lambat, atau ingin ada tapi tidak kuat. Itu adalah tanda tubuh meminta penyesuaian, bukan tanda tubuh menyerah. Dan ini bagian pentingnya. Di usia 50 ke atas, stamina bukan hilang, stamina berubah. Dan kalau dipahami dengan benar, stamina bisa kembali pelan-pelan tanpa obat keras. Tubuh tidak perlu dipaksa, tubuh hanya perlu diarahkan. Ini membawa kita ke kunci stamina pria usia 50 ke atas. Stamina dan ereksi bukan tentang testosteron saja, tetapi tentang pembuluh darah dan nitric oxide.
Nitric oxide adalah molekul yang melebarkan pembuluh darah ketika dibutuhkan. Jika nitric oxide rendah, respon lambat. Ketika respon lambat, confidence jatuh. Dan ketika confidence jatuh, hubungan ikut terpengaruh. Dan ini menarik sekali dan banyak pria tidak tahu. Obat kuat bekerja bukan karena meningkatkan keinginan, tetapi karena memanfaatkan jalur nitric oxide dan pembuluh darah. Artinya, akar dari stamina adalah aliran darah. Dan aliran darah adalah topik yang akan kita bahas di video berikutnya. Karena di usia 50 plus, pembuluh darah adalah kunci. Nitric oxide adalah kunci, dan stamina malam adalah cermin dari kesehatan pembuluh darah. Bapak-bapak, kalau kita lihat dari 3 kebiasaan tadi, stamina tidak berubah karena satu hal besar, tetapi karena beberapa hal kecil yang saling bertemu dan menumpuk pelan-pelan. Makan malam yang terlambat membuat tidur dangkal. Duduk lama mengganggu aliran darah. Tidur terganggu menurunkan testosteron. Dan semua ini akhirnya muncul di ranjang dalam bentuk performa yang berubah. Dan ketika performa berubah, seringkali yang terdampak bukan hanya tubuh, tetapi pikiran dan confidence. Confidence adalah bagian yang sangat penting dalam hubungan suami istri usia 50 plus. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tetapi untuk merasa tubuh masih bisa mengikuti keinginan kita, dan untuk menjaga kedekatan dengan pasangan tanpa rasa canggung. Yang penting untuk Bapak ingat, stamina pria usia 50-70 tidak hilang, tetapi berubah. Tubuh di usia ini tidak memakai pola anak muda. Tubuh memakai pola dewasa. Pelan-pelan, stabil, dan lebih bergantung pada aliran darah, nitric oxide, dan tidur. Kalau tubuh diarahkan dengan benar, stamina bisa kembali pelan-pelan, tanpa harus pakai solusi keras atau instan. Saya sering bilang ke pasien, stamina bukan soal kuat atau tidak kuat, tetapi respons tubuh ketika dibutuhkan. Respons ini adalah kombinasi hormon, pembuluh darah, dan confidence. Ketiga-tiga ini selaras, performa muncul dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa. Dan sebenarnya, banyak pria hanya butuh beberapa penyesuaian sederhana untuk melihat perubahan. Bukan perubahan besar, tetapi perubahan pelan yang terasa. Misalnya, makan malam dimajukan 1 jam, duduk diselingi berdiri sebentar, tidur dibuat lebih dalam. Hal-hal seperti ini pelan, tapi logis, realistis, dan aman. Kalau stamina mulai membaik, tubuh memberi tanda. Ereksi padi lebih sering muncul, respons di ranjang lebih cepat, dan yang paling penting, Bapak tidak lagi overthinking ketika bersama pasangan. Overthinking ini diam-diam menghambat respons tubuh pada banyak pria usia 50 plus. Ketika tubuh ragu, pembuluh darah ikut ragu. Yang menarik, ketika stamina mulai membaik, hubungan dengan pasangan ikut berubah. Bukan soal frekuensi, tetapi soal kedekatan. Banyak pria tidak sadar bahwa pasangan perempuan di usia 50-70 justru lebih mengutamakan kedekatan, bukan performa. Dan kalau stamina Bapak stabil, kedekatan muncul lebih alami. Kalau Bapak merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman atau saudara seusia Bapak. Banyak pria mengalami hal yang sama, tetapi memilih diam. Dan kalau kita diam semua, masalahnya tidak selesai. Untuk Bapak yang ingin mengikuti seri ini sampai tuntas, ikuti channel ini supaya tidak ketinggalan bagian berikutnya. Karena vitalitas pria di usia 50-70 itu bukan soal ingin kembali muda, tetapi soal menjaga kualitas hidup, hubungan, dan rasa percaya diri. Saya Dr. Adara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.